Tes satu dua tiga, tes tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Astronaut episode terakhir ya, atau episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, episode kemarin itu kuncinya, yang ternyata kuncinya itu adalah kunci untuk menyalakan pesawat luar angkasanya dari si ibunya Mira yang dimana kemarin akhirnya karena dinyalakan, mereka akhirnya itu ya apa, ngaktifin pesawatnya dan akhirnya berubah jadi robot aja, jadi mecha dan kemarin bisa dibilang kan orang-orang dari Goshu juga datang atas ya ini ya si Soin ya, Darkman udah di reveal juga plot twistnya berkaitan antara Soin itu adalah orang Goshu yang menjadi penyerang mereka selama ini, yang itu sebenarnya udah dicurigai dari awal sih ya. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi ini endingnya palingnya pertarungan sekaligus nanti bagaimana nasib daripada si Mira, apakah bakal berpisah sama si siapa, eh Miyazaki atau tidak, kita lihat ya. Jadi langsung aja kita menonton episode ke-12 dari Astronaut. Oke, episode 12 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Gila. Kalau gue ngeliat dari ini ya, ini vibes anime tahun 2000-an banget sih anjing. Kayak tiba-tiba ada mecha gitu ya di sebuah cerita-cerita soul. Bawa vibes jadul banget sih. Mirago Tokuji. Nama itu Jepang banget sih. Itu mungkin pemberian daripada si Tatsuki ya. Iya. Oh, ini sama halnya kayak itu, sama halnya kayak ibunya dulu. Gila, gila. Baru pertama kali bertemu. Dia ngincernya itu sih harusnya ya. Ngincer supaya bisa punya istri. Iya, ditolak semua. Dia orang yang sama waktu itu kan, yang nolak si Adara. Oke, Imperial Guardian. Oke, gimana nih jadi support ya si MC, si Miyazaki? Gak. Gila, Taman Astro aja. Sumpah ya. Bahasa anime jadul banget ya. Let's go. Gila, let's go. Berarti kita lihat di intro itu terjadi di sini ya. Oh, ini orang-orang itu ikan semua, Goshu ya. Lah kenapa Soin dia itu kelihatan manusia banget? Gila, gara-gara cinta ditolak, gara-gara cincin apa cincin gitu. Kunci. Gila aja, let's go. Oke, misi yang berbeda. Enggak tuh pengaruhnya mereka di dalam tuh kayak gimana ya? Atau cuma beberapa, mereka tetap di dalam sini kan? Atau enggak? Si itu loh, si tadi yang anggota Astro yang lain. Enggak, ada orang istilahnya. Satu terus kicer ya. Gila. Oke, tiba-tiba dia berkhianat lagi. Ternyata gara-gara itu ternyata. Loh, kok tiba-tiba lu malah pakai nikahin Mira?
What rebutan lagi? Iya, jadi saya itu tujuan itu adalah untuk bisa nikahin Mira. Makanya sampai shock begitu, cok sebelumnya kan. Emang tujuan itu untuk nikahin Mira. Ah, terlalu gila aja Soine. Orang gila semua di sini. Enggak nikah apa jadi. Lumbar gini. What the hell? Dia juga ikutan ya. Tapi ya si itu udah meridoi. Iya, si Mira udah milih Miyazaki. Iya. Ancur. Rest in peace. Untuk Soin. Gak ada yang mereka nonton ayo sambil gembil ya. Let's go. Oh, mereka tetap di bawah ini. Tetap di bumi. Enggak, mereka itu gembil sambil kayak berasa nonton film gitu. Oh, this is really good. Ah, kenapa? Dia nelpon aja bisa aja luar angkasa ya, tambah gila deh. Gila. Oh, mereka pada makan semua. Santai sekali ya. Oh, teman lagi bertarung dua angkasa pakai robot ya. Bahkan ya, Doskip juga aduh, koki pengangguran. Iya, jadi makan semua ya. Nah kan iya ada orang gitu yang di intro di Facebook kayak gitu dia yang ngincer Adara. Makanya mukanya waktu itu kan gak tunjukin kan dia ternyata. Nggak, nih orang tetap jomblo dari 16 tahun kemudian aja. Udah kabur ke bumi kan. Iya, malah kan aja itu. Iya makan nggak bisa sama ibunya sama anaknya aja geblek. Iya lah, nggak usah coba gara-gara keturunan ya. Dah ledakan saja, nyala menyala. Gila semua misil dikeluarin nih. Enggak itu pada mati semua sih maksud gua. Gila, gila itu misil dikeluarin semua. Aduh terlalu lucu ya. Oke, semua back to normal lagi ya. Rumahnya juga back to normal lagi. Oh, itu beneran. Gitu. Hmm. Oh, kuncinya udah kepasang tuh. Tinggal diputer lagi jadi robot lagi tadi.
Oh, ini semua makanan-makanan yang dia suka kah? Nata de coco. Oh, jadi dia pengen balik. Lah terus kuncinya gimana? Iya, Nescafe juga bingung juga. Hmm. Iya. Melepaskan waris. Oke. Lah terus gak ada terus penerusnya siapa? Oke. Oke, jadi kayak dia tuh menikmati waktu di sini lah. Langsung ngomong sama ibunya dulu gak sih? Hmm. Hmm. Iya, karena kan dia pernah merasain hal yang sama juga kan, sama Tatsuki. Makanya. Lah ini penerusnya siapa dong berarti di sana? Ah. Iya, berarti Nasuke bakal pergi. Ya, berarti perpisahannya sama Aoi ya. Oke, Nasuke sama Aoi nih gue penasaran nih. Ya, benar diversity banget sih. Jadi literally woke anjing. Aku juga penasaran tuh nasibnya gimana tuh nanti. Ya ini bisa dibilang kayak inilah ya, kayak dia tuh kayak si siapa tuh namanya? Yang dari Blue Period itu. Jadi dia tuh pengen ya itu pakai baju cewek pun juga juga dia pengen pakai baju cewek. Banyak tuh ya karakter di anime yang kayak begitu. Tapi yang gua sayangkan sih di sini anak kecil ya, si Ren. Ren ya. Iya. Iya. Oke. Gila dari awalnya jadi pelayan sekarang jadi ini ya asisten pengacara. Orang bumi paling lemah ya. Iya. Enggak itu saya karena perpisahan itu. Gila. Gila nih kalau kalau dalam sisi harfiah ini kelihatan banget ini romance ya.
Tetap Aoi berubah jadi Fury aja. Setelah ditolak cinta berubah jadi Fury ya. Gila, dari ujung semesta. Oh, ini dia nyari kerja ya. Oke. Ya, semua berakhir dengan aman lah ya. Sampai jumpa Nosuke. Jadi nggak bukan si Mira ya, Nosuke sekarang. Hmm, sapi panggang. Oh, iya. Oh, itu sih itu. Dia masih di ini si Soin dari 8. Iya, Soin. Oh, sekarang tinggal di sini ya, Bang Gama Soin. Oh, bakal jadi pengkhianat negara. Oh, mereka bukan robot, cow. Mereka itu makhluk hidup, spy juga. Menjadi timbul perasaan. Perasaan ini ya, saling peduli. Hmm. Iya, apalagi kan permasalahan Sonic kan juga sama kan sebenarnya meskipun dia orang wibu. Kayak bapaknya ya. Gimana Miyazaki? Miyasaka ya namanya. Iya. Dia madakannya sama si Miyasaka ya. Oh ya si kakek kenapa deh? Gila. Dia udah meninggal. Tiba-tiba sekali. Gila sambil duduk keren mengkeren gitu lagi. Enggak sih kayaknya dia tuh ketiduran. Nah, udah udah ini ya. Oh, udah mikirin mau ngikut sama si Doske. Oh, oke, iya. Iya, dia pakai langsung apa itu apa sih namanya? Observasi langsung. Gila ngikut dia ya.
Gel ditambahin ya. Oh, mereka pada nerima-nerima juga ya. Tapi vibes gue suka sih. Santainya itu loh. Gila. Oh, memberikannya kehangatan. Oh, udah sebagai pengganti lah ya dari si Tatsuki. Makanya kita belum pernah ngeliat ceritanya dia kan ternyata ya karena itu. Oh, ini pesawatnya Mira. Nggak biasa kayak kantor orang mau pulang kampung gitu. Pada mau keluar angkasa ya. Hmm. Oh, udah ngasih radio. Kenang-kenangan. Iya. Gila, mereka gak bakal balik lagi sini kan? Berarti artinya literally berpisah deh. Oh gila, berarti ada pesawatnya tata di luar angkasanya. Oh, sejarahnya itu NASA. Awisan. Oh, ini sahabat pertama kan? Oh, berarti sahabat lah lebih tepatnya ya. Oh, nyanyiannya. Nyanyiannya mereka. Iya, waktu mereka latihan nyanyi emang ngedance gak jadi. Iya, akord-akord gini ya. Nah, kita gak pernah ditunjukin dia ke akorium sih. Sayang sekali sih. Masa ada ditunjukin. Tapi di lagu ending kali ya itu tadi penggambarannya. Oh, ini dia. Oh, lagu openingnya. Oh, ada ke dance ya. Oh, bener kan lagu openingnya jadi dance. Gila. Oh, udah jadi ini penemu. Oh, itu sih itu. Lambangnya si ibunya tuh kayaknya tuh. Oh iya, udah mulai ini ya. Oh, jadi ini idol. So ini. Lah masih hidup dia. Oh, jatuh di Mars. Dia jatuh di Mars, Cok. Oh, kira masuk ke ini. Oke. Oh, ini udah balik ke ini, Bo. Oh, ini fermentasi waktu mereka buat bareng-bareng kan? Oh, tuh dikirim itu fotonya.
Astronaut. Oke. Oke, Des. Oke, oke, bagus lah, bagus ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Astronaut. Ya, tadi untuk episode ke-12 ya dari Astronaut. Jadi ya ending yang bisa dibilang ya cukup oke lah ya untuk sebuah ending dari film apa anime pendek ya. Meskipun tadi kayak baik lagi masih banyak banget kekurangan. Contohnya itu adalah ya tadi salah satu plot utama kan adalah apakah Mira bakal balik atau tidak ya. Tapi di sini tuh mereka itu bilangnya Mira tadi kan istilahnya ya udah aja gitu kayak gua nggak pengen balik. Terus akhirnya ya udah diterima aja. Jadi kayak kesannya seperti menggampangkan sekali gitu. Padahal kan kemarin gue bilang kan bahwa apakah ada efek samping lain, misalkan apakah ada orang lain yang bisa meneruskan Mira gitu kan di Mibo, atau misalkan kayak gimana gitu. Nah itu kan patut dipertanyakan juga, nggak tiba-tiba si Mira aku pengen tetap stay di bumi, aku nggak pengen jadi penerus di Mibo, tapi itu kan tanggung jawab seorang putri bangsawan kan, maksudnya putri kerajaan gitu. Jadi kayak kesannya ya udah aja gitu, kayak kayak dia gak mau baik lagi ke ini, kalau nggak gue bakal nyesel dan lain-lainnya. Masalahnya kan ibunya pun juga mengalami hal yang sama masalahnya gitu, si Adara. Jadi kayak apa, dia bakal sampai dijemput pakai pasukan luar angkasa gitu, pasukan Amiibo. Jadi kayak menurut gua apa, di sini tuh kayak ada ya perbedaan di sana doang sih kalau menurut gua. Terus yang berikutnya tadi adalah apa, musuhnya tadi kan tuh yang orang Goshu, terus akhirnya berakhir begitu aja. Terus ya udah sisanya tadi menurut gua nih emang apa, endingnya tuh lebih ke arah ending soul banget sih ya. Jadi endingnya itu nggak terlalu kayak gimana-gimana. Pertarungan tadi pun juga ya udah aja gitu kan. Tadi ada alasannya kenapa tadi itu lah orang yang sama yang ngelamar si Adara. Ya misalnya tata karena ditolak sama ibunya, ibunya ditolak sama si Doi, akhirnya dia ngincer anaknya ya. Maksud gua what the fuck aja. Terus apa, ya udahlah itu kayak gitu. Nosuke tata yang balik tadi sama si kakek ya. Dimana si kakek tadi nulis novel tadi, dan ya dia ke Mibo menggantikan si Mira ya, karena dia pengen ngebuat itu gitu. Terus apa tadi si Nosuke kan karena udah ketahuan bahwa dia itu adalah si Hachigo, si Tuan Hachi ya, di apa sama si Aoi. Jadi akhirnya mereka tadi misalnya sahabat pertama lah bahasanya, sahabatnya Aoi yang pertama. Kadang-kadang dia nggak pernah punya teman tuh. Nah sahabatnya itu adalah si Nosuke gitu. Itu intinya lah. Terus tadi apa, si Ren kamu gue ini sangat-sangat disayangkan sih kan. Intinya kan kemarin kan episode 11 kan dia ketahuan tuh sama temennya, dan di sini dia pengen kayak aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku, dia tetap pengen pakai rok gitu kan. Ya ini mirip banget kasusnya kayak inilah yang di Blue Period, kayak di mungkin anime-anime kan banyak tuh ya yang cowok tapi pakai baju cewek gitu. Dan di zaman sekarang pun juga emang banyak ya istilahnya. Cuma gue sangat menyayangkan itu adalah karena di sini tuh mereka tuh pakai Ren yang merupakan anak kecil sih. Jadi kayak apa, digambar kayak itu pakai anak kecil gitu yang masih polos istilahnya. Jadi ya emang it's kinda aneh gitu kalau menurut gue ya. Gitu. Terus tadi Aoi juga diterima kerja, si Nyesaka juga diterima kerja, terus Soin tadi akhirnya tetap gabung ya istilahnya, karena kan dia nggak punya siapa-siapa, Goshu juga nggak ada, nggak tahu kemana, dia nggak bisa pakai Kemibo karena takut dikira pengkhianat, jadi dia tinggal di sini. Gitu. Dan ya semua berakhir dengan baik, semua ya tadi perpisahan sama Nosuke aja ya istilahnya. Terus apa ya tadi di endingkan dengan tadi dance-nya mereka tadi disembahin untuk tadi ya si Miyasaka, si Mira kayak gitu. Tadi endingnya juga diperlihatin tadi ya setelah aftermath itu kayak gimana. Dengan si yang ibu-ibu tukang gosip tadi kan cerita terkait dengan ada robot raksasa. Terus Miyasaka sama Mira tadi ngedate ke apa ke ini. Terus tadi si itu jadi arkeologis ya. Jadi ngelihat apa apakah ada peninggalan atau tidak. Aoi juga tadi udah bisa kumpul-kumpul bareng sama ibu-ibu. Terus tadi si Soin pun juga jadi populer tuh ya di toko roti. Jadi kayak apa ya, ada muka tampan ya. Terus si itu juga sukses tadi si yang Pink, Idol Pink tadi. Dia masuk majalah. Terus ya tadi akhirnya minum apa yang fermentasi dari apa tadi. Dan semuanya bisa dibilang berakhir dengan baik lah. Ya happy ending lah ya. Kayak gitu. Jadi ya endingnya kalau menurut gue emang banyak, kalau menurut gue pribadi ya banyak hal yang menurut gue terlalu diselesaikan dengan gampang. Episode 11 sama 12-nya sih ya lebih tepatnya. Jadi kayak kalau menurut gue sangat disayangkan sekali, padahal cukup menarik kalau misalkan mereka bisa
apa berusaha untuk ini lagi lah, diekspor lebih jauh lagi gitu. Di sini kayak udah Mira, gue nggak mau balik ke Mibo, gue pengen tinggal di bumi, diterima. Jadi kayak gampang sekali aja gitu, kayak nggak ada konsekuensi atau apa gitu. Ya udah gue ngelepas tahta gue terus kayak selesai begitu aja. Ya si ibunya dulu juga begitu juga bisa sebenarnya, tapi kan akhirnya tetap dibawa juga kan. Nah maksud gua nggak pernah dijelasin apakah dia itu punya kakak atau tidak, atau gue lupa kalau udah punya kakak laki sih baru aman karena pasti bakal ada yang nerusin kan. Kalau nggak ada punya adik atau kayak gimana gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi itu tadi untuk episode ke-12 ya, kita bakal langsung masuk aja ke review animenya. Jadi overall ya kalau mood gua, satu hal yang gua nikmatin banget dari Astronaut itu adalah vibes-nya sih. Chill-nya itu loh. Gue tuh nonton Astronaut itu biasa dibilang kayak ya tenang aja gitu, kayak tipikal anime soul ya. Tipikal anime soul yang gua tonton dan ya udah gua nikmatin aja gitu. Bisa dibilang kayak santai banget. Cuma ya itu tadi ada intrik-intrik komedi juga. Jadi bisa dibilang ya ada apa? Ada something yang nggak cuma santai doang tapi juga ada komedi-komedi yang komediknya itu pun juga komedi-komedi jadul gitu loh. Komedi-komedi jadul dengan ekspresi-ekspresi lucu dari Miyasaka lah, hal-hal absurd yang terjadi dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi unsur-unsur itu sebenarnya menurut gue yang gue suka banget dari Astronaut. Cuma masalahnya adalah plot utamanya itu yang bisa bisa dibilang ya agak berantakan. Kan konsep utamanya itu kan adalah tentang mencari sebuah kunci, yang dimana kunci ini kan adalah apa bisa dibilang untuk bisa menjadi penerus dari Mibo kan istilahnya. Makanya kenapa dia itu datang untuk disuruh bawa apa ngambil kunci itu. Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih putrinya sendiri yang harus ngebawa gitu kan? Kenapa nggak nyuruh orang lain aja? Itu kan sebenarnya pertanyaan dari awal yang akhirnya sampai akhir pun ternyata tidak terjawab kan sebenarnya. Kenapa nggak nyuruh orang aja untuk nyari kuncinya ke sana? Kenapa harus Mira yang merupakan penerus gitu? Apakah ternyata emang ada ujiannya? Padahal kan kalau itu kan artinya itu dari Adara kan istilahnya, dari si Adara gitu kan, kalau nggak salah dijelasin sama Adara bahwa dia pengen nunjukin bahwa kemungkinan ya alasannya itu adalah karena pengen ngasih tau Mira bahwa ya lu datangnya itu dari bumi, lu itu bisa dibilang anak dari makhluk bumi sama Adara gitu, sama si ibunya. Jadi si Tatsuki sama Adara gitu. Jadi mungkin dia tuh ngirim si Mira ke bumi itu adalah untuk ngasih tahu tentang jati diri dia bahasanya. Cuma maksud gua ya apa aneh aja gitu, kenapa harus Mira kan? Kenapa harus Mira yang datang ke bumi sejak awal sebenarnya? Meskipun mereka tujuan untuk itu kan pasti harusnya ya dipertanyakan dong. Ini seolah lu datang ke bumi nih, suatu tempat yang sangat-sangat jauh di luar angkasa gitu. Apalagi lu seorang putri yang bakal meneruskan kerajaan yang pastinya takutnya malah membahayakan, apalagi kan mereka apalagi kan si Mira ini kan nggak tahu apa-apa tentang bumi gitu. Jadi istilahnya ya sangat-sangat riskan sekali untuk Mira datang ke bumi. Sebenarnya itu pertama, itu plot paling konsep paling awalnya deh. Terus kira bagaimana eksekusi ke depannya. Kuncinya itu kan bisa dibilang akhirnya sama sekali gak ketemu hampir sampai 10 episode, dan tiba-tiba di episode 11 langsung ketemu, dan ketemunya pun juga ternyata ada di jadi gantungannya kotak pos. Kalau mood gue kemarin gue udah ngomong tuh ya panjang lebar di episode 11 bahwa itu mood gue bisa lebih baik lagi, dimana ya kuncinya itu kalau mood gue lebih baik ditemukan itu mungkin di sebuah ruangan rahasia di tempat Astro itu. Jadi previlan dulu nih bahwa tempat Astro ini loh, kok ini ada tempat futuristik kayak gini. Oh ternyata ini adalah bisa jadi kapalnya dari si Adara. Nah dia ngambil kuncinya, dia nyalain tuh ya istilahnya ngambil kuncinya, terus nanti baru situ Sion berkhianat, baru akhirnya di situ ngelawan dikit. Nah baru akhirnya Goshu datang nyalain pesawatnya sama pakai kuncinya itu. Jadilah di situ. Jadi nggak apa namanya nggak langsung semuanya gabrek jadi satu, dan ditemukan itu pun juga nggak semudah itu istilahnya gitu. Itu ya kalau mood gue jadi agak aneh karena ini adalah plot utamanya ya, nemuin kunci ini kan adalah plot utama yang sangat-sangat penting, tapi akhirnya ya dimunculkan di episode terakhir itu pun juga gara-gara foto, sekaligus nemunya pun juga ternyata dijadiin gantungan kotak pos. Maksud gue jadi kayak apa, sayang aja gitu potensial lu bisa lebih baik lagi ke depannya, untuk misalkan kayak gimana ceritanya si kuncinya ini lebih baik kayak ditemukan di tempat rahasia, lebih baik dibandingkan misalkan kayak random aja gitu. Kalau menurut gue itu kayak berasa random banget gitu nemuin kuncinya, jadi kayak ya udah seadanya aja gitu. Nah terus yang paling apa ya, yang paling berasa itu adalah ya tadi bisa dibilang
plot daripada masing-masing karakternya. Menurut gua ya, yang dimana soalnya sih berasa gitu chemistry antar karakternya, jujur aja ya, chemistry antar karakternya oke. Miyasaka sama ini, kehangatan daripada anggota astronot gitu, itu anggota Astro ya, kos-kosan Astro tuh berasa gitu kehangatannya, kayak kedekatannya ini dan lain-lainnya itu berasa lah, gue suka sih itu. Cuma masing-masing individunya itu yang menurut gue secara penulisan tuh agak kurang. Kayak misalkan Miyasaka sendiri, Miyasaka itu sebagai main karakter, kalau menurut gua sepanjang satu season ini dia itu sama sekali kayak nggak ada pendalaman lebih jauh untuk karakternya. Dia cuma kayak koki random yang suka sama Mira, dan ya udah sepanjang satu season dia tuh ngebucin terus sama Mira gitu. Sama halnya kayak misalkan ya dari awal sampai akhir dia cemburu sama Soin, akhirnya malah jadi stres gara-gara ya tadi si Mira itu ternyata begini, sampai beli banyak cumi itu kan sama gurita atau apa tuh. Jadi kayak dari awal sampai akhir itu si Miyasaka itu kayak begitu terus. Mira pun juga kalau menurut gue masih sama juga. Kalau Mira sih menurut gue masih oke sih, karena dari awal sampai akhir kan dia selalu dibuat bingung gitu. Dia tuh menikmati apa yang ada di bumi, tapi dia tuh pengen menjalankan tugas dia sebagai seorang ya penerus gitu. Dia tetap pengen jalanin tugas itu, makanya dia ketemu Soin dan nyari kuncinya di mana dan lain-lain ya kan. Akhirnya kan dia akhirnya memilih untuk tetap stay di bumi itu di episode 12 sebenarnya. Cuma kalau episode 12 itu kan tadi kan adegannya menurut gua ya untuk finalisasi karakternya si si Mira itu menurut gua kurang sekali, karena ya tiba-tiba aja gitu semua berakhir begitu aja. Gua nggak mau ke bumi, gua nggak mau keluar dari bumi, gua nggak mau balik ke Mibo, gua pengen stay di bumi men. Dan akhirnya selesai begitu aja gitu kan, nggak bisa begitu ya. Pasti ada lanjutannya lagi tuh, mungkin harus ngelapor dulu atau misalkan apa dan lain-lainnya. Dia ujuk-ujuk tiba-tiba bisa buang tahta gitu istilahnya, tetap bakal dibawa balik pasti kalau misalnya dia kagak punya penerus kan, mas juga keluarga kerajaan Mibo. Nah, itu yang gak pernah dijelasin tuh apakah ada penerus lainnya atau tidak. Kalau ada penerus lainnya sih aman, dia bisa pergi sendiri gitu. Tapi ya baik lagi ya, itu adalah bisa dibilang iniannya dia kan, keinginannya si Mira gitu. Terus yang lainnya misalkan kayak si Pink Idol. Menurut gue Pink Idol tuh baru dijelasin waktu itu di episode berapa tuh, yang pada saat terkait dengan dia kan udah hampir 30-an tahun tapi akhirnya stuck sebagai seorang idol yang gak terkenal, tapi dia tetap tatakai sampai tadi di akhir dia masuk majalah gitu kan. Ya dimana kayak itu tuh secara ininya ya, itu tiba-tiba muncul yang kemarin tuh ya, yang dimana terkait dengan krisis mid age-nya dia gitu. Itu kayak gue tuh ngerasa kayak kayak terlalu menggampangkan aja gitu. Ya udah gue tetap stay dengan apa yang menjadi permasalahan gue, dan akhirnya tiba-tiba ya udah semua berakhir begitu aja gitu. Padahal kan kekhawatiran lain kayak misalkan nyari pasangan, dapat duit income yang cukup ini dan lain-lainnya, itu kan pasti satu hal yang harusnya bisa lebih jauh untuk diperdalam gitu. Tapi di sini ya udah mereka mengumpulkan semua masalah itu dan diselesaikan dengan oke, gue tetap bakal jadi idol demi kalian gitu. Ya jadi ya bisa dibilang ya tetap stay di tempat yang sama, tapi diakhiri dengan ya dia ternyata cukup berhasil dan sampai masuk ke majalah kan, maksud gua. Dan umur itu udah 30-an tahun loh, maksud gua udah 30-an tahun, yang dimana ya sama halnya seperti si inilah, kalau di di Jellyfish kan juga ada tuh ya, si siapa tuh namanya yang kayak Memcho tuh, gue lupa. Si ibu itu kan dia juga udah punya anak satu tuh umur 30-an. Kalau dia kan bisa dibilang ya karena ada untuk ngidupin anaknya kan, dia pun juga pengen jadi idol juga. Nah kalau di sini kan bisa dibilang pendekatan itu sama gitu, cuma bedanya penulisannya itu kalau di yang kayak Memcho itu lebih baik, karena itu ada hubungannya sama motivasinya dia untuk anaknya, jadi berasa kuat gitu. Nah kalau di sini di astronot itu gak ada kayak lu berhenti pun juga sebenarnya dan jadi pekerja kantor sebenarnya bisa aja, cuma motivasinya adalah karena gue pengen jadi idol, itu doang. Jadi kayak berasa kurang kuat, karena padahal hampaan lu untuk masalah usia, masalah finansial, masalah pasangan itu bisa dibilang cukup besar loh, maksud gue gitu, cukup tantangan yang besar gitu, nggak ujuk-ujuk cuma bisa diselesaikan dengan motivasi dari diri sendiri istilahnya gitu. Itu sih sebenarnya kalau menurut gue agak kurang itu di karakternya Pink tadi. Sebenarnya bisa lebih baik gitu, cuma ya itu tadi kayak cuma sedikit doang dia. Terus si siapa tadi yang pengangguran tuh ya, bapak pengangguran itu kalau menurut gua juga dia menurut gue yang paling oke sih, karena gue pikir awalnya dia itu kayak cuma orang random geblek aja gitu, tapi tadi dia itu ya baik lagi dia sebagai bapak pun emang
geblek sekali, tapi ya intinya adalah dia itu sebenarnya emang literally sayang dia sama Ren itu nyata. Itu aja sebenarnya ya oke lah kalau mood gue ya, meskipun dia tetap ngeselin ya gara-gara sifatnya dia yang suka ngambil-ngambilin makanan lah atau apalah gitu ya, manfaatin situasi banget lah karakternya dia. Terus ada juga si Ren yang mood gue nih sangat-sangat disayangkan banget di sini tuh. Ini berasa banget ya, maksud gue Ren itu jadi kayak semacam karakter yang akhirnya pengen menunjukkan bahwa ya dia pengen lakuin apa yang dia inginkan gitu. Bahasanya diversity lah kalau di woke ya. Di kultur woke kan biasanya ada yang namanya diversity itu. Nah, itu Ren itu bahasa itu kayak karakter yang menginiin diversity. Dimana kayak gue pengen baju cewek, pengen pakai rok cewek, dan ya gue pengen menjadi diri gue gitu dengan rok cewek ini. Jadi maksud gue ya sebenarnya gak masalah ya. Karakter di anime itu banyak yang seperti itu. Ada yang dari Blue Period, kemarin pun juga ada tuh ya dari Windbreaker. Ya dimana kan ada yang pakai baju kayak kayak cewek tapi ternyata dia itu nyatanya cowok. Jadi maksud gue gak masalah sebenarnya, cuma masalahnya adalah ini tuh datang dari Ren, datang dari anak kecil ya, maksud gue anak kecil yang SD kali maksud gue. Jadi kayak kalau lu mau mempresentasikan itu mendingan ya anak SMA mungkin atau apa gitu yang dimana ya pemikiran mereka itu sudah sedikit matang. Jadi kayak malah jadi pertanyaan, nih Ren ini dapat pemikiran ini tuh dari mana gitu? Apakah dia itu suka ngelihat rock istilahnya, dimana kayak ngelihat baju-baju mungkin dari majalah-majalah apa majalah-majalah fashion, mungkin dia kira suka sama fashionnya atau kayak gimana. Kira-kira dia itu pengen nyoba gitu, atau misalkan dia itu ternyata ini, jadi kayak jadi pertanyaan gitu. Sampai sekarang pun juga nggak terjawab kan sebenarnya. Waktu itu kan cuma ditunjukin waktu itu dia ngelihat majalah gitu, majalah yang ada rocknya. Itu pun juga karena dia tuh ngelihat rock daripada temennya itu kan, temen yang waktu itu. Jadi maksud gua kayak apa tuh, saya kayak temannya pun juga menerima juga tuh ya terkait dengan terkait dengan Siren yang akhirnya itu juga menggampangkan juga, padahal kan sebenarnya di Jepang sendiri kan adalah mereka itu kan cukup ini ya, cukup tradisional masyarakat ya, sama kayak Indonesia lah. Jadi kalau menurut gua it's kind of weird gitu untuk anak kecil bisa menerima itu. Pasti harusnya bakal ada cemoohan dan lain-lain yang untuk Siren, tapi kayak di situ kayak digambarkan kayak ya udah lu pasti diterima gitu di masyarakat. Jadi beberapa sahabat kayak diversity banget aja. Sahabat kayak diversity banget gitu. Terus yang paling sayang sih kalau menurut gua si kakek ya, yang ngomongin Aoi sama Nosuke lah. Aoi sama Nosuke menurut gua paling oke. Aoi itu oke, Nosuke itu juga sebagai karakter ya, dia menurut gua lucunya dapet. Dia pun juga bisa bilang hubungan dia sama Aoi pun juga oke. Menurut gua Aoi sama Nosuke itu yang paling oke sih di antara semua karakter di sini ya. Yang paling oke itu Aoi kalau menurut gua. Karena Aoi itu bisa dibilang jelas gitu, asalnya masa dari mana dia suka sama Miyasaka, dia kayak nyatain perasaannya dia. Menurut gua karakter yang paling gue suka di sini tuh cuma Aoi doang sih. Makanya kan gue bisa dibilang kayak pengen nyemangatin dia banget tuh pas dia ini, tapi kan akhirnya ya berakhir ditolak juga gitu. Karena kan si Miyasaka kan ya ngejar si Mira ya. Tapi kalau sini menurut gue Aoi sih, karena penulisan itu yang paling bagus gitu. Yang awal dia tuh seorang introvert sampai akhirnya dia berusaha untuk berubah gara-gara doi, sampai akhirnya dia di apa si doi nggak inget terkait dengan radionya dia. Dan akhirnya di akhirnya ternyata dia tuh pertama kali dapat sahabat itu adalah Shinosuke. Jadi bisa dibilang bagus sekali, Cok. Maksudnya Aoi itu menurut gue karakternya di sini yang paling mending lah dibandingkan yang lain. Yang kasihan tuh ada si kakek. Kakek itu sama sekali nggak dapat screen time. Screen time juga tuh di bagian akhir doang tuh ya, di bagian akhir yang dimana dia ikut Nosuke ke Mibo. Itu doang tuh. Padahal itu satu hal yang kalau menurut gue ya sayang sekali kalau dia tuh kakek itu baru muncul cuma di episode terakhir doang screen time-nya dia. Cuma untuk nulis terkait dengan astronot gitu. Di bagian akhirnya kan tuh tamat istilahnya. Ya sayang sekali sih. Maksud gua karakternya itu kurang secara individu ya, kurang di develop dengan baik, kurang di build dengan baik. Jadi kayak bisa dibilang ya udah mereka sesuai dengan basic karakternya mereka saja gitu. Alasan kenapa mereka begini, alasan kenapa mereka terdevelop ke arah sini dan lain-lainnya itu sama sekali banyak sekali miss dan ya bolong-bolong di sana sini gitu. Terus untuk adaptasi sendiri gue suka sih ya, maksud gue kayak vibes dari pewarnaannya, terus ininya ya bener-bener kayak anime jadul banget. Jadi kayak entah kenapa ada semacam feeling nostalgic gitu ketika lu nonton Astronaut. Itu satu hal yang gue suka sih, opening endingnya enak, animasinya oke lah istilahnya gitu. Visualnya pun juga ini kayak anime jadul, jadi kayak vibes nostalginya itu yang gue suka sih.
Kayak bahasa lu nonton anime-anime tahun 2000-an gitu. Yang jelas pasti punya miss di sana sini kan. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi itu adalah Astronaut ya untuk adaptasinya dan tadi cerita sama karakternya. Nah, untuk kekurangan sedikit kan ada banyak tadi ya udah gua jelasin. Dan menurut gua itu tadi plotnya itu ancur-ancuran. Kalau menurut gua saya sangat disayangkan sekali mereka tidak terlalu rapih untuk ngebawa plot utamanya ya, bukan plot kayak Soulnya. Kalau pas Soulnya oke lah. Menurut gua harusnya gini, Astronaut kalau memang mau dari awal dibuat Soul terkait dengan Astronaut, bikin semua karakter itu punya masing-masing episode satu. Misalkan Miyasaka fokus satu episode ngebahas dia sendiri itu episode 1. Mira nanti misalkan di episode 2. Terus kayak episode 3 misalkan si siapa? 4 siapa, 5 siapa kayak gitu. Jadi kayak ada satu episode yang akhirnya fokus ke mereka. Nah, nanti baru kayak drama itu diselesaikan di setengah core berikutnya gitu istilahnya. Digabungin jadi satu dan lain-lain terkait dengan Ren dan lain-lainnya, terkait dengan bapaknya sama hubungan sama dia sama si Ren. Itu kan sebenarnya di anime kan ditunjukin, cuma kayak berasa berantakan aja gitu, kayak berasa kayak ya udah aja gitu istilahnya mau terusin atau kayak gitu. Jadi kayak nggak berasa tersusun rapih gitu loh istilahnya. Jadi kayak ya istilahnya jadi kayak akhirnya ada beberapa karakter yang kurang screen time, kayak misalkan si Pink, Idol Pink itu ya, sama si kakek Soin bahasanya. Jadi mereka dia previlan plot twist bahwa dia itu adalah si orang Hoshunya tuh ya, orang Goshunya yang orang pesuruhnya itu yang sebenarnya gue udah tebak juga. Cuma kan tadi maksud gue kayak pendalaman karakternya Soin juga nggak terlalu jelas juga. Intinya kan ternyata alasan kenapa dia tuh ngelakuin itu adalah gara-gara dia sayang sama Mira gitu. Makanya di episode 2 itu kocak sekali dia. Kayak ada 3 orang yang sama-sama suka sama Mira, tapi dengan 3 orang yang punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Yang satu jatuh cinta asli gitu ya si Misaka, yang satunya obsesi si siapa Soin, satunya lagi karena pengen punya keturunan yang cantik si yang ikan itu tuh yang kita ke Mars itu kayaknya tuh. Coba itu ya maksud gua overall gua nikmatin vibes ya, perjalanannya bisa bilang gua cukup nikmatin, tapi emang plotnya curan-curan sekali, benar-benar bisa dibilang kurang sekali lah untuk plot ceritanya, penggambaran dari konsep awal bahkan sampai terakhir itu random sekali, bukan random sih lebih tepatnya kayak nggak jelas gitu. Plot utama itu lu mau ngarahin kemana, dramanya mau dari kemana, atau misalkan ini dan lain. Tapi gue suka itu adalah ya tadi vibe soulnya itu berasa gitu. Jadi kayak berasa apa ya, nontonnya itu kayak ya udah aja gitu, nonton anime yang bisa dibilang ya udah anime soul intinya. Jadi untuk nilai sendiri ini kalau mood gue ya, karena plot ceritanya benar-benar ancur-ancuran, tadi banyak kekurangan di sana sini mulai dari karakter, dari plotnya mungkin buat 7 sih kalau mood gue. 6 ini 65 kayak 6 mungkin 6, antara 6 sama 65 kalau mood gua. Ini mood gua bisa dibilang adalah anime yang menurut gua ya potensial sekali dari awal sebagai kayak vibes ininya gua suka vibes soalnya, tapi plotnya hancur gitu. Plot itu harusnya pertama yang akhirnya menjadi pilar daripada animenya itu hancur. Jadi akhirnya ya semua jadi hancur, jadi kayak berasa nggak klop aja gitu sama apa yang terjadi selama ini kan. Padahal konsepnya unik kan, Soul di bumi, rumahnya itu kayu, tempatnya cuma satu tempat doang, dan secara by design pun juga bagus gitu sebenarnya Astronaut itu. Maksudnya si ininya si tempatnya kan, jadi kayak berasa adem gitu. Cuma kan akhirnya ya ceritanya kagak jelas mau dibawa kemananya, plot utamanya berkaitan sama Mira, Mibo dan lain. Jadi kayak ya udah aja. Sama desain karakternya yang kalau mood gua juga ya bukan menjadi desain yang disukai sama fans-fans zaman sekarang, yang dimana kayak si Mira pun ya sebagai waifu utama di sini pun juga sebenarnya nggak terlalu menarik juga gitu sebagai secara desain ya. Di sini di Astronaut itu bisa bilang nggak ada yang bisa jadiin waifu kecuali Aoi kalau menurut gua. Karena Aoi kan secara penulisan juga oke, secara sifat pun juga ya dia pemalu-pemalu gitu kan, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi bisa dibilang kayak ya cuma Aoi doang. Kalau Mira kan dari awal sampai akhir kan sama halnya kayak Miyasaka, dia sama gitu karakternya. Sayang banget sih. Padahal dia itu adalah karakter utama gitu. Ya pokoknya itu kayak gitu, jadi ini bawah 7 sih kalau menurut gua. Bisa 6 ya, 65 menurut gua gitu. Ya kenapa gua bisa tetap kasih 6 karena ya gue suka Soul ya. Kalau misalkan Soulnya hancur dan gua nggak nikmatin gitu ya sepanjang gua nonton, mungkin bisa di bawah 6 itu. Sama lah kayak Anime Memory lah, maksud gua Anime Memory itu kan udah ceritanya kena potong, vibesnya kagak dapet, flat aja tiba-tiba ceritanya gitu kan.
Nanti gue bakal ngomong itu anime memori jadi salah satu anime yang paling gue bakal munculkan semua hal yang gue unek-unek gue. Tapi ya kalau menurut gue Astronaut ini masih ya 2 sampai 3 paling bawah lah musim ini gitu. Karena awalnya gue pikir kasih di C kan sama level 2 tuh waktu itu kan dia tuh adalah 4 terbawah nih Astronaut ini. Kayak gue gak tahu nih level 2 nanti bakal kayak gimana. Tapi kayaknya Astronaut, tapi gue gak tahu sih antara Astronaut sama level 2 mana yang lebih bagus ya. Cuma kayak gue bakal lebih pilih level 2 sih. Tapi gak tahu juga sih level 2 pun juga banyak kekurangannya juga sebenarnya. Meskipun fun ya, sama lah kayak Astronaut, cuma ya itu tadi kita lihat lah nanti ya. Jadi sekian untuk review dari Astronaut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan comment subscribe dan terima kasih banget untuk lo pada sudah gabung ke membership dan semoga bertahan untuk kedepannya. Terima kasih. Bye.